Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia kandungan dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah dalam Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan didiam di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kami memohon bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah supaya proses sekarang saat ini kami dibawa kepada waktu dan kemuliaan sebab Dia Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah menyembah Tuhan, hai segala bangsa. Hari ini cahaya dunia menyinari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini, pada Jumat pertama di awal tahun ini, kita diajak untuk kembali mengingat tentang sabda dan segala ajaran yang kita terima mengenai Kristus. Kita diajak untuk senantiasa tinggal di dalam Kristus, senantiasa berakar pada Kristus, sehingga hidup kita pun senantiasa memancarkan cahaya Kristus sendiri yang menyinari kehidupan di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat Tuhan, kita hening sejenak, kita akui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kita satukan segala wujud, intensi, dan permohonan kita masing-masing yang kita bawa dalam perayaan Ekaristi hari ini. Allah Bapa yang Maha Penyayang, sudilah menjaga dan melindungi kami demi Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, yang bagi kami merupakan bukti janji-Mu bahwa Engkau memperhatikan dan membimbing kami selama hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangka bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Yohanes menegaskan kepada kita melalui suratnya untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya,
itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Kita telah menerima pengajaran iman dalam bentuk katekese. Kita juga mendengarkan kesaksian-kesaksian mengenai mukjizat dan kasih Tuhan yang dialami oleh orang lain. Bahkan Tuhan mengajarkan dan mengenalkan dirinya sendiri secara langsung melalui pengalaman-pengalaman rohani maupun pengalaman mukjizat yang menyelamatkan, yang memberikan kedamaian bagi hidup kita sendiri, yang kita alami secara pribadi di dalam perjalanan hidup kita, yang membuat kita kemudian merasa kagum dan bersyukur atas penyelenggaraan dan kemahakuasaan Tuhan. Semuanya itu diberikan kepada kita supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus, sebab Tuhan sendiri pun ingin tinggal dan berada bersama kita. Namun kadangkala ada berbagai macam godaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang menarik kita untuk meninggalkan Kristus. Berbagai macam hal seperti pola pikir, pola relasi, gaya hidup modern yang perlahan menggiring kita pada pemenuhan ego manusiawi dan duniawi menjadi tantangan bagi kita umat beriman yang dipanggil untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Maka pertanyaan yang dapat kita refleksikan bersama adalah, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita masih setia tinggal dalam Kristus? Apakah kita masih menjaga dan menanamkan ke dalam hidup kita, mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai Kristiani? Apakah kita masih bersedia untuk mewartakan nilai-nilai Kristiani melalui sikap, perkataan, perbuatan, melalui pilihan-pilihan hidup kita di tengah gempuran kehidupan yang semakin sekular, yang senantiasa mengamplifikasi dan menormalisasi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai hidup Kristiani, yang menganggap biasa saja kalau orang nikah lalu cerai. Biasa saja orang tinggal serumah sebelum menikah. Perselingkuhan, eksploitasi alam, eksploitasi tenaga kerja, korupsi. Kan eranya sekarang seperti itu. Gaya hidupnya sekarang seperti itu. Apakah kita termasuk orang-orang yang menormalkan hal ini dan ikut terbawa dalam arus gaya hidup modern? Atau kita masih tetap setia berdiri untuk menanamkan ke dalam hidup kita dan menghidupi nilai-nilai Kristiani? Gereja, umat beriman, dipanggil dan diurapi untuk menyerukan suara kenabian, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan kisahnya dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa dirinya itulah Mesias. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan bangsa Israel menyambut Tuhan Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan Bapa. Maka dengan kesaksian itu, Yohanes ingin memberitakan apa yang menjadi kebenaran kepada bangsa Israel, yakni saat keselamatan itu sudah tiba. Tahun-tahun beramat sudah tiba di depan mata dengan kedatangan Kristus. Jadi Yohanes dengan kesaksian dan pewartaannya meluruskan
pandangan yang salah di dalam kehidupan umat Israel. Lalu di dalam kehidupan dan perjalanan gereja, banyak juga terdapat berbagai macam aliran-aliran yang mencoba menyesatkan, ya, seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus, dan di situ ada tokoh Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius Nazianze yang bersama-sama berjuang untuk meluruskan kesesatan yang dibuat oleh pengikut bid'ah Arianisme. Dan kemenangan atas kesesatan itu telah mereka rumuskan dalam syahadat iman hasil konsili Nikea Konstantinopel. Jadi gereja senantiasa diajak, diundang, dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, meluruskan berbagai macam kesesatan yang terjadi. Maka berkaca dari para kudus ini, kita pun diajak untuk terus menyuarakan kebenaran, membawa dan mewartakan nilai-nilai Kristiani di tengah berbagai macam hal yang menyesatkan saat ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu tinggal di dalam Kristus. Pertama, supaya kita tetap teguh, setia, dan percaya, karena Tuhan selalu hadir untuk mendampingi perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua, kalau kita dekat dengan Kristus, senantiasa menghidupi, mempraktikkan nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Kristus sendiri melalui setiap perkataan kita, sikap, dan perbuatan kita, kita akan memiliki kekuatan moral untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyebarkan nilai-nilai Kristiani di tengah kehidupan saat ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sedang dalam kesesakan dan kesesatan. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan Santo Yohanes Pembaptis yang senantiasa mewartakan kebenaran, mewartakan keselamatan. Kami mohon semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia menjadi pewarta nilai-nilai iman Kristiani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, sudilah menerima persembahan kami yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberian-Mu layak menerima Engkau sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, berikan kehidupan abadi bagi kami yang meninggal. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkat Yesus Putramu, sabdamu sampai kepada kami. Semoga kami dapat menyelami apa yang Kau kehendaki dalam peziarahan hidup kami sampai kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan adorasi. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam belas kasih-Mu, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga dalam hati putra-Mu yang sudah dilukai karena dosa-dosa kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami dengan memberi hormat serta bakti cinta kami kepadanya, kami menyampaikan sembah bakti kami dengan mengobalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita hening sejenak. Kita pandang Yesus yang hadir
di hadapan kita dalam sakramen Maha Kudus. Ia berkenan hadir untuk ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita di dalam setiap perjalanan hidup kita, terkhusus di awal tahun 2026 ini. Maka marilah dengan rendah hati kita datang kepada Yesus. Kita semua yang mungkin sedang lesu dan berbeban berat, mari kita tinggal di dalam Yesus. Dan kita akan menemukan kelegaan dan ketenangan. Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Hati Yesus yang Maha Kudus, Hati Yesus Putra Bapa Kekal, Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Hati Yesus yang mulia tak terbatas, Hati Yesus Bukit Bait Kudus Allah, Hati Yesus Kemah Allah dan pintu surga, Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Hati Yesus berbendaraan keadilan dan cinta kasih, Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Hati Yesus amat patut dipuji-puji, Hati Yesus Raja dan pusat segala hati,
Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tantum ergo sacramentum veneremus et antiquum documentum novos et atritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah.